Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam yang alhamdulillah bertepatan di tanggal 11 Desember tahun 2024 ini kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dan juga bertolabul ilmi kembali, insya Allah seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu peserta kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji di malam hari ini. Terima kasih telah bergabung tepat waktu di pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu. Mohon izin sebentar. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung di malam hari ini untuk melanjutkan kembali untuk bertalabul ilmi, untuk bedah tajwidnya Bapak Ibu ya, untuk di Rabu malam hari ini insya Allah masih sama bersama Gesa di sini dan juga bersama Ustaz Salman nantinya. Dan mangga Bapak Ibu dipersiapkan terlebih dahulu untuk mushafnya, dipersiapkan juga untuk alat tulisnya, barangkali mungkin nanti ada yang mau ditulis ya Bapak Ibu ya. Dan demi kelancaran untuk kajian pada malam hari ini, mohon kiranya Bapak Ibu selama nanti penjelasan ataupun pemaparan materi yang disampaikan oleh asatidz kami, mohon izin Bapak Ibu untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu ataupun memute terlebih dahulu mikrofonnya. Kemudian jika nanti ada interaksi, Bapak Ibu dipersilakan untuk membuka mikrofonnya, namun jangan lupa untuk di-mute kembali. Dan nanti insya Allah setelah 60 menit untuk pemaparan materi, nanti akan dilanjutkan 30 menit berikutnya untuk sesi tanya jawab dan juga untuk sesi talaki. Dan sebelum nanti dilanjutkan sesi tanya jawab dengan sesi talaki, insya Allah nanti akan ada informasi-informasi menarik juga dari tim Sobat Ngaji. Baik Bapak Ibu, insya Allah sudah siap semua Bapak Ibu ya? Sudah siap ya? Insya Allah baik Bapak Ibu. Mari kita awali saja untuk kajian pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Gesa akan sapa kembali. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah Kang Gesa. Alhamdulillah baik. Sudah siap Ustaz Salman ya untuk malam hari ini ya, untuk melanjutkan kembali ya materinya ya? Insya Allah sudah siap. Baik, Bapak Ibu pun di sini sudah siap. Untuk waktu dan tempat, Gesa persilahkan. Baik. Ini sinyal saya aman nggak? Nanti takutnya ada gangguan. Sejauh ini masih aman Ustaz. Semoga aman ya. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kembali kesempatan sehingga kita bisa sama-sama berkumpul untuk menuntut ilmu ya, daripada salah satu daripada cabang ilmu Al-Qur'an. Banyak sekali cabang-cabang dari ilmu Al-Qur'an, salah satunya adalah ilmu tajwid. Ya, kalau kita memperdalam pembelajaran Al-Qur'an, nanti di sana ada pembahasan tafsir, ada bahasa Arabnya,
ada tahsinnya, ya nanti banyak lagi di sana. Ada tadaburnya ketika kita mentadaburi ayat-ayat Allah. Maka kita ambil secuilnya saja ya malam ini, yaitu kita belajar bagaimana cara mengucapkan huruf demi huruf yang baik. Karena salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Muzammil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Nah, tartil itu maksudnya gimana? Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan maksud daripada tartil di sana adalah huwa tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf, yaitu ketika kita mempraktekkan membaca huruf-hurufnya dengan baik, ya melafazkan dengan jelas, maka itu salah satu daripada pembacaan tartil. Kalau kita lihat secara konteks artinya tartil di sana adalah membaca secara perlahan, betul enggak? Ya, kita melihat di sana secara perlahan. Cuman ketika kita pelajari, ketika kita dalami makna kata tartil di sana, maka kata-kata tartil, perkataan tartil di sana dikutip oleh Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang berjudul An-Nashr fil Qira'atil Asr, ya. An-Nasr fil Qira'atil Asr. Beliau mengutip dalam kitab tersebut, beliau mengatakan bahwa tartil di sana adalah huwa tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Ketika kita mempraktekkan bacaan Quran dengan tajwid benar, huruf-hurufnya tepat, sifat hurufnya sempurna, ya. Kemudian kita tahu di mana tempat kita harus berhenti, ya, dan bagaimana cara berhentinya. Kemudian bagaimana cara melanjutkannya lagi. Nah, itu semua yang termasuk ke dalam tartila, ya. Alhamdulillah di malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mempelajari itu. Nanti saya akan menyampaikan urgensi sedikit ya sebelum kita masuk ini. Kenapa sih kita harus mempraktekkan bacaan itu dengan benar? Kemudian mengucapkan huruf demi huruf itu dengan tepat. Nah, nanti kita akan singgung sedikit tentang urgensinya. Baik, sebelum itu kita membaca niat belajar terlebih dahulu ya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih dalalata 'ala al khair wad du'a ila al huda ibtigha'a wajhillahi wa mardati wa qurbihi wa thawabih. Baik, gimana kabarnya semua yang hadir malam hari ini? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini teman-teman yang sudah hadir, boleh ya kita saling sapa menyapa ini ya. Coba saya sudah lama tidak menyapa ini. Coba boleh enggak yang dari bagian timur Indonesia, ada enggak nih yang hadir malam hari ini? Ada dari Ambon. Masya Allah, ada yang dari Ambon, luar biasa. Ada yang lebih timur lagi? Ya. Lebih ke barat di Makassar. Oh, ada yang dari Makassar ya, Masya Allah. Ini ada yang dari Papua, Masya Allah, kota Sorong, Papua. Ada, coba kita pindah ke arah, kalau Merauke sudah, berarti ke arah Sabang. Coba yang paling Sabang, siapa di sini yang paling Sabang? Ada nggak nih? Saya. Ada tadi. Yang dari Aceh, ada dari Aceh? Oh, enggak ada dari Aceh. Dari Pekanbaru ada, Pekanbaru. Oke, coba yang dari Pulau Jawa nih, ada nggak nih orangnya? Mana suaranya nih? Saya ada. Kalau dari Pulau Jawa rame ya, Masya Allah. Ya. Dari Ada yang dari Palembang tadi tuh, Masya Allah ya. Ada dari Tangerang. Ada yang dari Bengkulu nggak nih? Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada dari Waalaikumsalam. Tangerang. Dari Tangerang, Masya Iya. Allah. Dari Medan. Dari Bengkulu nih, dari Bengkulu ada nggak nih? Dari Bengkulu. Ada anak kerja. Masya Allah ya. Salam-salam untuk teman-teman di daerah masing-masing ya.
Nah, kalau kita punya sahabat, punya sanak saudara, diajak ya. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu kebaikan. Hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, kalau kita mengajak orang melakukan sebuah kebaikan, kemudian orang itu melakukannya, maka ketika ia mendapatkan pahala, pahala itu juga mengalir kepada kita. Nah, ya, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Seperti itu ya. Baik, alhamdulillah kalau keadaannya sehat ya, kita sudah siap belajar malam hari ini insyaallah. Kita mulai kalau seperti itu ya, kita mulai. Baik. Hari ini kita masih di surah apa? Al-Fajr. Oke, kita masih di Quran surah Al-Fajr. Nanti syukur-syukur teman-teman ada yang hafal ya. Nah, karena kan kita membahasnya satu ayat ya. Nah, nanti ketika sudah selesai surahnya, nah nanti kalau ada yang hafal satu surah, nanti kita berikan mungkinnya kalau ada kesempatan kita berikan waktu untuk menyetorkan hafalannya nanti ya, insyaallah ya. Yang sudah hafal saja, yang sudah hafal ya nanti. Kalau yang belum hafal gimana Ustadz? Ya enggak apa-apa ya, tetap belajar ya. Seperti itu. Baik, sebelum saya ingin masuk ke dalam Quran surah Fajar, tadi saya ingin menyampaikan sebuah urgensi. Kenapa sih kita harus belajar tajwid? Sebelum saya sampaikan, coba dari teman-teman ada nggak yang bisa jawab? Kalau ditanya misalkan, kenapa ya kita harus belajar tajwid? Kenapa ya harus kita belajar tahsin? Ada yang bisa jawab enggak? Why? Why? Kenapa? Kenapa harus belajar tahsin? Kenapa harus belajar tajwid? Lianna. Maka jawabannya gimana lianna ya? Karena. Gimana? Coba. Memperbaiki bacaan Al-Quran. Memperbaiki bacaan Al-Quran. Bagus, ahsan. Untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Emang bacaan Al-Qurannya kenapa? Banyak yang tidak tepat. Oh, bacaan Al-Qurannya sedang tidak baik-baik saja berarti ya? Benar dari salah arti. Takut salah arti Ustadz. Bagus, ahsan. Ada yang punya versi jawaban lain? Waktu kifayah Ustaz. Kalau salah bacanya artinya jadi berubah. Betul, Ustadz. Kalau saya baca Al-Quran sebelum belajar, nanti takutnya artinya bisa berubah. Betul. Wal akhdhu tajwidu hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Kata Imam Jazari rahimahullah taala, athimu, dia terancam berdosa. Nah, itu maksudnya ya. Ketika dia membaca Al-Qur'an kemudian salah arti seperti itu ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah belajar, kemudian punya kesempatan belajar, bisa belajar, kemudian dia nggak mau belajar, sudah tahu bacaannya salah, nggak mau belajar, padahal waktu ada, kesempatan ada, guru-guru banyak, tapi dia nggak mau perbaikinya. Nah, itu kata Imam Jazari, athimu, dia terancam berdosa. Seperti itu. Ada lagi nggak jawabannya? Kenapa? Why? Ya, why? Kenapa kita belajar tajwid? Kenapa kita belajar tahsin? Kan tinggal baca aja Ustadz. Nah, gitu ya. Gimana? Karena untuk memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan. Masya Allah, untuk menjaga Al-Quran, memelihara Al-Quran bacaannya yang tersambung oleh Rasulullah SAW, kemudian menjaga lisan kita agar fasih. Ya, Imam Jazari mengucapkan liyalfizu biafsahil lughati, agar kita membaca Al-Quran dengan sebaik bacaan, dengan sefasih-fasih bacaan. Nah, ya, ini menarik. Ya, ketika kita menyinggung tentang fasih dalam membaca Al-Quran, Imam Al-Jazari menyebutkan beberapa tips. Nah, tips yang pertama apa? Beliau sambung baitnya. Liyalfizu biafsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa man ladzi rusima makharijal hurufi was sifati. Ya, Imam Jazari menyebutkan apa? Makharijal hurufi was sifati. Yang pertama, ketika kita ingin bacaannya fasih, ya, kemudian bacaannya sempurna huruf-hurufnya, maka kata Imam Jazari yang pertama apa? Makhraj. Makhraj. Ya, makhraj. Kenapa Ustadz? Kan seharusnya kita belajar dulu tajwid. Ya. Kira-kira
kalau saya bilang tajwid, kemudian saya bilang makhraj, sama nggak? Beda. Sama. Beda. Ada yang jawab sama, ada yang jawab beda gitu ya. Tajwid itu adalah nanti kita berbicara di sana 4 hal. Kalau kita bicara tentang tajwid, apa saja nanti kita bicaranya? Yang pertama adalah panjangnya mad. Panjang suara mad ya. Misalkan kita membaca au atau misalkan walad dol. Itu termasuk ke dalam kaidah tajwid. Kemudian yang kedua, panjangnya suara gunnah. Misalkan famai yang seharusnya dibaca faman ya'mal, tapi kita bacanya famai. Itu juga termasuk ke dalam kaidah tajwid. Kemudian yang ketiga ada namanya saktah. Apa saktah? Ada yang tahu saktah pengertiannya? Berhenti adalah berhenti sejenak untuk melanjutkan membaca. Mumtaz. Itu adalah tanda untuk kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas untuk melanjutkan bacaan. Betul, untuk melanjutkan bacaan. Itu saktah namanya. Kemudian yang keempat apa? Taghonni. Apa taghonni? Ada yang tahu? Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bunyinya seperti ini. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna, bukan termasuk bagian kami, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, min, siapa nanti, ya, ketika dia lam yataghanna bil Quran. Ketika dia membaca Al-Quran, dia tidak memperbagus bacaannya. Itu ya. Jadi apa taghonni? Taghonni itu artinya adalah kita melantunkan suara Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan tajwid, 4 hal saja. Terus Ustaz, kalau kita bicara tentang makhraj, kita bicara tentang sifat, itu kita berarti belajar apa Ustaz? Di sana kita belajar bagaimana cara dialek orang Arab yang kemudian digunakan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi bukan Al-Quran numpang ke bahasa Arab ya, tapi bahasa mereka disempurnakan oleh Al-Quran. Seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara makhraj, kita murni belajar tentang bahasa Arab. Bagaimana orang Arab mengucapkan huruf kho, huruf gho. Ya. Beda antara orang Arab dengan orang Jawa ketika mengucapkan huruf jim. Ya. Biasanya orang Jawa suka medok ya. Jalan-jalan gitu ya. Tapi orang Arab ya enggak. Aneh ya kalau ada orang Arab misalkan ngucapinnya ayo kita jalan-jalan gitu ya. Aneh seperti itu. Sama misalkan orang Sunda misalkan. Orang Sunda itu tidak bisa mengucapkan huruf fa misalkan seperti itu. Itu mah fitnah. Ya seperti itu. Kalau orang Arab wah pasti fasih. Jadi kalau kita bicara makhrajul huruf, kita bicara bagaimana cara mengucapkan huruf dengan fasih. Maka di bedah tajwid ini nanti kita sedikit-sedikit akan menyinggung itu. Ya. Jadi itu urgennya adalah ketika kita mengucapkan Al-Quran, kita mengucapkan hurufnya dengan benar. Minimal itu. Karena seperti ini, misalkan ada seorang yang memanggil temannya dengan ucapan wahai hatiku, wahai kekasihku misalkan ya. Misalkan dia memanggil ya qalbi. Kira-kira itu menggunakan huruf qaf atau kaf? Qalbi. Kalau qalbi huruf apa? Qaf. Huruf qaf ya. Tulisannya qalbi. Qalbi. Qalbi apa artinya? Hati. Ya. Kalau ditambah ya ujungnya ya sukun berarti ditambah aku. Wahai hatiku. Seperti itu ya. Kalau kita bicara ya qalbi, wahai hatiku. Misalkan nih. Qaf tadi saya ganti misalkan atau saya salah mengucapkan. Saya ganti menjadi huruf kaf. Jadi apa? Gimana bacanya?
Kalbi. Kalbi. Ya kalbi. Kira-kira kalbi apa artinya? Anjing. Nah, ya. Itu ya, mohon maaf. Ya, seperti itu ya. Anjing, Betul Ustaz. saya sampaikan. Itulah pentingnya kita belajar tahsin, tilawah, kita perbaiki bacaan kita sempurnakan huruf-hurufnya. Jadi jangan sampai kita mengucapkan seperti itu ya. Misalkan kita wahai hatiku, ya kita bikin puisi misalkan. Ya qalbi. Tapi kita menggunakan kaf. Ya kalbi. Ya. Artinya sudah jauh sekali ya. Itu sudah jauh sekali ya. Seperti itu. Bisa marah ya Pak Ustaz. Gimana? Bisa marah ya kalau yang ngerti. Nah, bisa marah betul. Misalkan ada namanya itu kemudian kita ganti ya menjadi huruf yang lain. Nah, itu repot. Ya, repot. Sama di Al-Qur'an itu sudah indah. Ya, Allah turunkan Al-Qur'an itu sempurna. Ya, Allah turunkan Al-Qur'an itu sempurna. Arabiyyun mubin. Bahasanya itu jelas. Bahasanya benar. Jadi jangan sampai karena kita membaca, karena kita tidak mau belajar, kita merusak bacaan Al-Qur'an. Tapi kalau sekarang proses belajar gimana Ustadz? Ya enggak apa-apa. Namanya juga proses. Tapi jangan sampai kita tidak belajar, sudah tahu bacaannya salah itu tadi ya. Nah, jadi salah satu urgennya kenapa kita belajar tajwid adalah itu tadi. Jangan sampai kita menukar huruf tadi ya. Repot. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau alamin artinya apa? Kehancuran. Menggunakan huruf ain itu artinya seluruh alam semesta. Tapi kalau kita ganti dengan huruf hamzah, alamin, baru artinya adalah kehancuran. Berarti alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan seluruh kehancuran. Nah, na'udzubillah ya, tidak. Tapi alamin. Bagaimana cara kita mengucapkan dengan baik ya. Jadi itu salah motivasi untuk hari ini. Mudah-mudahan kita selalu semangat untuk menuntut ilmu. Baik, kita langsung saja ya. Nanti waktunya habis. Terakhir kita sampai ayat berapa? 11. Sampai ayat 11. Berarti hari ini nanti kita lanjut ayat 12 sampai nanti semampunya ya. Berarti kita hari ini masuk ayat 12. Ya, betul. Nah, ayat 12 nanti ya. Nanti kita akan cek. Tapi sebelum itu kita mari baca dulu sama-sama ya dari ayat 1. Kita mulai dari ta'awudz. Perhatikan hurufnya, ucapkan dengan jelas ya. Kalau bahasa guru kami itu paksain ya. Bagaimana caranya? Paksakan suara yang saya keluarkan, teman-teman ucapkan dengan semirip mungkin ya. Tidak usah lihat tidak usah waduh susah Ustaz. Pokoknya suaranya harus sama. Nah, itu dulu ya. Karena seperti itu ketika kita belajar ya, minimal kita bisa mengikuti suaranya dulu sebelum kita tahu kaidahnya. Minimal itu ya. Tapi yang bagus suaranya persis, bukan maksudnya iramanya ya, tapi bacaan hurufnya jelas. Kalau saya ucapkan ain, teman-teman juga ucapkan ain ya. Jangan sampai saya ucapkan ain, teman-teman ucapkan hamzah. Saya ucapkan kho, teman-teman ucapkan ha. Nah, itu beda lagi ya. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau saya ucapkan Ar-Rahman, artinya apa? Ar-Rahman, Maha Pengasih.
Maha Pengasih. Maha penyayang, ya, maha penyayang. Kemudian kalau saya bilang bismi, artinya apa? Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau misalkan saya ganti huruf ba-nya menjadi huruf P, misalkan pis, ada artinya enggak? Ya, enggak ada. Di dalam bahasa Arab tidak ada yang namanya huruf P. Adanya huruf Ada huruf fa. adanya huruf fa, ya, enggak ada huruf P. Jadi jangan pis, ya. Tapi jelas huruf ba. Bismil. Nah, ya, kita coba baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashrin wasyaf'i wal watr. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد Afwan, ini ada suara yang back. Baik. Wa fir'auna dzil autad. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد Di sini nggak ada alif lam ya, ulangi. Fa'aktharu panjang saja. Fa'aktharu fihal fasad. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Inna rabbaka labil mirsad. Oke.
Kita bahas ya. Kita bahas dari ayat 12 nanti insyaallah ya. Nanti kalau waktunya cukup berarti kita bahas sampai ayat 14 tadi karena kita sudah baca sampai ayat 14. Inna rabbaka Baik. labil Boleh di mute dulu ya. Kita coba pelajari. Fa'aktsaru di sini dimulai dengan huruf fa. Huruf fa makhrajnya ada di perut bibir bawah. Nah, ya, perut bibir bawah ketemu dengan gigi seri atas. F. F. Suara saya jelas atau terlalu besar? Jelas Pak Ustaz. Jelas ya. Nanti kalau misalkan saya terlalu dekat, geber misalkan, tahu geber ya, maksudnya ber gitu ya. Itu boleh diinformasikan. Coba ya. F. Terdengar suaranya? Iya, terdengar. Nah, ya. Ada suara apa nih? F. Angin. Nah, betul ya. Kalau ada suara desis atau suara angin, nah, itu namanya apa? Dalam ilmu tajwid. Namanya hamas. Nah, ya. Kalau ada suara seperti nafas yang keluar, itu namanya hamas. Nah, itu hamas ya. Huruf fa itu ada hamasnya. Beda dengan huruf P ya. Kalau P ada nggak hamasnya? Ada. Nah, ya. Jadi huruf P nggak ada di dalam Al-Qur'an ya. Jadi jangan lagi pa'ak saru. Jangan pa'ak ya, tapi fa. Fa'ak. Oke. Sekarang huruf kaf. Ak. Kedengaran suaranya? Dengar. Coba nih saya bacain sekali lagi. Coba tenang dulu. Ada? Ada. Oke, itu suara apa namanya? Hamas. Nah, gitu ya. Jadi huruf kaf juga ada. Fa'ak. Tapi jangan berlebihan. Jangan sampai dibacanya gimana? Sampai dibacanya fa'ak. Fa'ak. Tidak cukup kita saja ya. Cukup kita saja yang mendengarnya. Fa'ak taru fihal fasad. Seperti itu ya. Jelas? Huruf kaf jelas? Jangan sampai ditukar ya. Apalagi dipantulin nih nanti ya. Fa'aktsaru. Makin aneh itu nanti ya. Kaf makhrajnya ada di pangkal lisan ya, ada di pangkal lisan. Wal qafu asfalu ya, wal kafu asfalu ya. Dan huruf kaf. Baik, sebentar. Yang lagi mencoba-coba di mute dulu ya. Nah, kalau yang mau coba-coba di mute. Huruf kaf itu berada di pangkal lisan atau di pangkal apa namanya ya? Pangkal lidah. Ya, nah ini misalkan anggaplah ini lidah saya ya. Nah, ini lidah. Ini dari sini ini lidah. Nah, ini lidah nih. Nah, kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini lidah. Dan ini langit-langit. Ini yang paling belakang. Ini ceritanya ini langit-langit yang belakang ya. Nah, langit-langit itu ada dua. Ada yang dia full daging, ada yang sama tulang. Coba rasain. Jadi ujung lidahnya ke belakangin. Nah, rasain sudah? Ada yang lembut, Ya, amandel yang lunak. tonsil. Bukan di bagian anak lidah, bukan di anak lidah. Tapi ini, kalau ada anak lidah nih ya, ini misal anak lidah. Di sini langit-langitnya. Ya. Ada langit-langit yang bagiannya itu lembut sekali kalau disentuh. Nah, itu adalah bagian huruf qaf. Ketika kita ucapkan qaf, maka pangkal lidah tadi ke sana. Qaf, o, ak. Kalau huruf kaf, dia di antara yang keras. Nah, ini yang keras nih, yang pas di atas banget nih langit-langit. Nah, keras ya.
setengah keras, sebagian yang dilenak jadinya, yang dilunak atau yang lembut tadi. Nah, itu huruf kaf. Jadi suara kaf dan huruf qaf itu beda. Ini huruf qaf, ini huruf kaf. Ko ka, beda ya? Nah, seperti itu. Itu huruf kaf ya. Jadi makhrajnya ada di depan huruf qaf. Belakangnya. Gitu ya. Ada di depan huruf qaf. Nah, betul, ada di depan huruf qaf. Lanjut. Fa'aktharu, huruf tha ini dia sama dengan huruf zal, sama dengan huruf dho. Ujung lidahnya ke ujung gigi sari. Tha. Ya. Lanjut. Kemudian ru, ada huruf ra berharakat dhammah, setelahnya ada wawu sukun. Dua harokat, ya, dua harokat. Mad tabi'i. Betul. Ini ada fa berharokat kasro, setelahnya adalah ya sukun. Mad tabi'i. Ada ha fathah, setelahnya ada alif. Bacanya mad tabi'i. Namun setelah mad tabi'i ada tasydid. Alif lam. Maka alif di sini tidak Sukun atau di... tasdid tuh, Ustaz? Sukun itu Ustaz. Oh iya, afwan, ada sukun ya. Afwan. Ada sukun. Nah, ini tidak aktif jadinya, tidak difungsikan lagi. Jadi tidak fihal, tidak ya, tapi langsung fihal fasad. Nah, sementara itu ada alif, ada lam sukun, ada huruf fa. Ini hukumnya apa? Hukumnya adalah izhar qamariyah. Ya, izhar qamariyah. Kalau izhar qamariyah itu dibacanya jelas. Apa yang dibaca jelas? Lam sukunnya dibaca jelas. Ya. Fa'aktharu fihal. Coba fihal. Oke, ini afwan ya. Afwan, tidak merendahkan sebagian yang lain. Ada, saya pernah dengar misalkan ada yang menarik lidahnya itu terlalu dalam. Contoh, fihal. Pernah dengar? Pernah. Ada orang mengucapkan huruf lam itu seperti itu ya. Al. Itu suaranya hampir mirip dengan lam, betul ya. Cuman posisinya tidak di sana seharusnya. Seharusnya ujung lidah itu naik ke atas. Al. Ya. Jadi tidak di belakang sini. Jadi tidak di sini ya. Tidak ditarik ke sini, tapi di depan saja. Fihal Fatan. enggak kelihatan ya. Gimana? Oke, sebentar, saya tidak mendengar dengan jelas. Ujung lidahnya di depan. Oh, ujung lidahnya di langit-langit al. Tapi dia di langit-langit yang hampir ke gigi seri, ke gusi ya. Tapi enggak sampai ke gigi. Ya. Dalilnya itu wallamu adnaha limuntahaha. Jadi lidahnya itu nah gitu ya. Jangan ditarik ke belakang. Kalau ditarik ke belakang nanti jadinya nah gitu jadinya nanti. Ya. Nah, baik. Bahasa ini dibaca panjang karena huruf dalnya sukun. Sukunnya namanya sukun apa? Sukunnya sukun apa namanya? Sukun asli, Ustaz. Sukun arid, sukun palsu. Ya. Kalau sukun asli, ini sukun asli. Kalau ini dia sukun palsu. Kenapa Ustadz? Karena dia waqaf di sini. Maka huruf yang sebelum tempat kita waqaf
maka dia disukunkan. Yang seharusnya dia dibaca da, kita sukunkan. Nah, kebetulan sebelumnya ada mad tabi'i. Kalau mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, itu namanya mad arid disukun ya. Nah, jadi sukun itu ada dua, ada sukun asliyah, ada sukun far'iyah ya. Sukun yang falsu ya, sukun palsu seperti itu. Baik, lanjut. Fasobba. Nah, ini sama dimulainya dengan huruf pa jadinya ya, huruf fa. Kemudian ada huruf sod. Wasadun, bodun, toun, dhoun. 4 huruf tadi ya, saudara-saudaranya sod. Ada zo, ada bod, ada to. Semuanya dibaca dengan bacaan tafkhim. Tebal. Dengan bacaan tebal. Tebalnya apakah di setiap saat, Ustadz? Ya. Dia selalu tebal. Makanya huruf shad ini selain tafkhim dia juga itbaq. Ya, jadi selalu tebal. Faso, coba faso. Ustadz, susah. Misalkan mengucapkan huruf shad itu susah. Tapi kita mudah mengucapkan ini. Coba ucapkan. Bakso ya, enak aja ya ketika bakso ya. Nah, itu ya. Nah, sama padahal, cuma diubah. Kalau ini fa, kalau ini b. Ya, bakso. Kira-kira kalau kita mengucapkan bakso gitu enggak? Pasti dia tebal. Bakso. Ayo kita makan bakso. Nah, sama. Faso. Coba faso. Nah, ya. Kemudian huruf ba-nya itu tasydid. Ya, huruf ba-nya tasydid. Kalau ada huruf yang bertasydid, itu artinya kita diminta untuk ditahan. Fasabba alai. Ya, jadi ditahan. Seolah-olah ada huruf sukun. Ya. Huruf ba punya satu sifat hurufnya. Namanya syiddah. Apa syiddah? Tertahan. Betul. Syiddah itu tertahan suaranya. Ya. Jadi dia tidak mengalir. Jadi kalau misalkan nanti mengucapkan huruf ba ada suara yang mengalir, misalkan seperti ini. Fasob. Kedengar? Fasob. Ada suara seperti itu ya. Nah, itu berarti sudah menyalahi. Nah, ya. Kalau dia huruf ba, maka dia betul-betul syiddah. Fasob ba'ala. Nanti seperti itu ya. Beda lagi kalau huruf ba-nya sukun, baru dia keluar sifatnya. Sifat apa? Qalqala. Ya, qalqala. Fasabba alai. Ini hukumnya lin. Ya, alaihim. Mim sukun bertemu huruf ro. Izhar syafawi. Nah, ini ada huruf ba bertasydid lagi, ditahan lagi. Rob. Dia harus kuat ya, rob. Rob buka. Stau. Ini lin. Ya. Jadi bacanya jangan rabbuka sawto, bukan, tapi sauto. Ya. Kemudian ada huruf to. Huruf to tadi gimana cara bacanya? To gitu ya. Kita mau kemana? Mau ke toko. Kita mau ke toko. Kan bukan mengucap. Kita mau kemana? Mau ke teke. Nah, tidak ya. Tapi kita mengucapkannya mau kemana? Mau ke toko. Nah, ya. Mau ke toko. Jut. Huruf to, huruf ta itu beda. Walaupun makhrajnya sama. Ya.
Wat-ta'u wad-dalu wata. 3 huruf itu sama. Ya, selain huruf ta, dia ada huruf dal, ada huruf ta. Dia sama makhrajnya. Ya. Wat-ta'u wad-dalu wata min huwa min ulyat thanaya. Kemana? Wat-ta. Ujung lidahnya ke Gigi seri atas. mana ya? Gigi seri atas. Tempat tumbuhnya gigi seri. Nah ini. Wat-ta. Jadi kita masih tersentuh daging-daging gusi itu ya. Watto, watto, watta. Nah, betul ya, mengarah ke tempat tempat tumbuh gigi seri atas. Ya. Baik. Ini yang repot ini ya. Ini yang repot. Huruf apa ini? Huruf ain. Ya, baik. Saya kasih sebuah apa ya? Ketika kita mengucapkan huruf ain, ya. Ketika kita mengucapkan huruf ain di dalam organ tenggorokan kita ini ya. Ya. Itu ada yang namanya lisanul mazmumar. Apa namanya? Lisanul mazmumar. Apa itu Ustaz lisanul mazmumar? Nama secara ilmiah, namanya itu adalah katup epiglotis. Iya, gratis. Nih. Iya. Ini. Yang kecil ini, lihat. Ya. Ya. Yang kecil ini, daging yang kecil ini, nah ini. Ini. Itu namanya katup epiglotis. Ketika kita mengucapkan huruf ain, dia mundur. Sebentar ya. Saya jelasin dulu ya. Jangan diucapin dulu. Nanti ada waktunya ya. Biar teman-teman paham nanti ya. Ketika mengucapkan huruf ain, ini katup epiglotis ini dia mundur mendekati dinding-dinding tenggorokan. Jadi ini katup epiglotis, ini dinding tenggorokan. Ketika kita mengucapkan nah, ya, sama. Ketika kita ingin menyuapi anak kita jadinya ya. Misalkan ibu-ibu menyuapin anak nih misalkan. Maka kita biasanya gimana kodenya? Misalnya gitu ya. Kenapa? Itu ada filosofinya. Karena ketika kita bilang maka kita sama dengan memerintahkan tutup katup epiglotisnya. Jadi katup epiglotisnya ditutup ke sini. Jadi makanan nanti ke sini. Bayangin kalau organ kecil ini tidak ada, kalau kita makan repot. Ya. Nah, kalau kita makan repot, nanti makanannya masuk ke salur pernapasan. Ya. Jadi makanannya penuh nanti di salur pernafasan itu ya. Nah itu ya, sedetil itu Allah memberikan kenikmatan kepada kita ya. Benda sekecil ini pun bisa mempengaruhi sempurna atau tidaknya bacaan kita. Ya, nah itu. Mungkin di sini ada teman-teman misalkan profesinya dokter bedah misalkan ya, atau ahli bidang anatomi organ manusia. Nah, nanti boleh ya diteliti bagaimana proses pergerakan katup itu. Ketika kita mengucapkan huruf maka dia ke belakang. Seperti itu. Beda ketika kita mengucapkan huruf h. Nah, dia nggak ke belakang. Dia diam saja di sini. Makanya lewat sini udaranya kuat. Nah, suaranya kuat. Paham? Itu huruf ain, ya. Jadi huruf ain itu istimewa. Ya, gimana? Katup itu maksudnya yang lidah kecil itu tadi ya? Nah, itu bukan lidah. Kalau lidah, kalau anak lidah itu ini. Apa namanya sebutannya? Biasanya saya sebutnya itu amandel. Tonsil. Yang gantung itu tadi. Nah, betul. Jadi yang kalau kita mangap nih, mangap apa? What do you know? Mangap itu teka. Menganga. Menganga ya. Kalau saya biasanya mangap ya. Ini ya. Kelihatan kecil kan. Jadi kelihatan tuh yang ada yang gantung-gantung itu ya. Itu anak lidah. Kalau ini beda lagi.
Ini katub Oh, epiglotis namanya, ya. Nah, ini tapi nggak seperti ini bentuknya ya. Ini karena ilustrasi gambar saja ya. Nanti teman-teman bisa cari yang lebih tepat. Yang lebih tepat gambarnya misalkan atau betul-betul lihat di YouTube bagaimana sih bentuk katub epiglotis. Nah, ya. Itu fungsinya itu. Kalau kita makan, dia nutup. Jadi nanti saluran makannya itu lewat. Jadi nasi yang kita makan itu melewat sini nanti. Nah, jadi tidak lewat sini. Kalau nasinya masuk ke sini, nah repot kita ya. Bisa mati, Pak. Aha, bisa mati ya. Kenapa? Karena ya kita nafas lewat sini. Ya, masuk. Nah, tutup di sini sama sate misalkan ya. Repot ya. Repot. Makanya ketika kita mengucapkan gitu ya ke anak-anak itu luar biasa ya. Nah, itu salah satu filosofinya ya. Itu saya dapetin dari guru-guru kami ya. Ya, Allahu a'lam ya. Atau itu benar atau hanya buat kita mengilustrasikan saja. Tapi yang paling penting adalah katub ini yang berpengaruh ketika mengucapkan huruf ain. Nah, nanti kalau teman-teman penasaran bagaimana yang tepat talakinya, alhamdulillah sekarang sobat ngaji sudah buka kelas makharijul huruf ya. Bagi teman-teman yang ingin ikut boleh ya. Nah, tapi misalkan Ana masih di kelas yang itu Ustaz, ya berarti selesaikan dulu ya. Baik, kita lanjut. Huruf ain, coba ikutin saya. Itu hamzah dulu ya. Coba. Oke. Saya hitung sampai gini ya, 5 gini. Nah, 5 gini berarti huruf hamzah dulu, Kita latihan ya, bukan baca yang ini. Kita latihan. Hamzah. Ke-6 baru ain. Hitung juga sampai 5. Sebentar, jangan praktek dulu. Sebentar ya. Semangat, Pak Ustadz. Ya, sebentar. Semangat ya. Nah, yang ke-6 masuk ke ain tapi jangan diucapkan fathahnya. Ya, sukunnya saja. Yang ke-11 baru ucapkan fathah. Gitu ya. Saya contohkan. Bisa? Oke, coba kita tes ya. 1, 2, 3. Oke ya, Masya Allah. Gimana? Kerasa nggak ketika mengucapkan huruf ain? Di sini nih kayak ada yang mundur gitu. Oke. Sekarang selain kita pasti mengucapkan ainnya, coba tutup hidungnya. Nah, tutup hidungnya, ucapkan masuk hidung nggak suaranya? Ada yang tidak Ustadz, ada yang masuk, tapi enggak apa-apa ya. Kalau yang masuk, kalau misalkan sedikit ya enggak apa-apa, tapi jangan sampai mendominasi ya. Nah, itu repot. Ya. Nah, dia harus keluar lewat sini. Masya Allah. Ya. Kira-kira kalau kita nggak belajar huruf Arab, kita tahu nggak ini namanya huruf ain? Tahu ya. Kalau kita hanya membaca Latin saja, tulisan Latin itu seperti ini. Ya. Ada apa namanya? Ada titik koma di atas tuh ada gini. Ini namanya ain biasanya, ditandai dengan huruf ain. Kita ngerti nggak kita ini kalau bacanya ain, kalau kita nggak belajar? Nah, ya. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai misalkan Ustadz nggak usah belajar deh, kan sekarang ada Al-Quran yang ada Latinnya. Itu berguna kalau misalkan kita pengen belajar membaca lagi proses, baru kita pakai. Tapi jangan sampai seumur hidup kita menggunakan Latin, repot. Nanti kita nggak kenal namanya huruf ain ya.
Padahal huruf ain itu sangat bermanfaat sekali ya. Jadi melatih katup epiglotis kita supaya kalau misalkan kita minum, kita makan, dia langsung gerak cepat gitu ya. Nah, jangan sampai katup epiglotisnya males-malesan ya, repot nanti ya kalau nasinya masuk ke saluran pernafasan seperti itu. Itu ain ya, nanti silakan dilatih. Nah, huruf ain biasanya teman-teman sering terlewat, suka mengucapkannya dengan hamzah biasanya. Adab seperti itu. Cuman huruf hamzah yang teman-teman paksa apa namanya ya? Di apa bahasanya itu? Di denet gitu apa tuh? Kalau kita menahan sesuatu itu gimana tuh? Bahasanya itu apa? Ada bukan kebelet. Misalkan ada ibu-ibu nih, misalkan mau melahirkan itu Ngeden. ngeden ya. Ngeden, betul. Nah, jangan sampai hamzah yang dieden kan ya, jangan gitu ya. Itu bukan ain itu ya. Itu hamzah yang dieden kan. Susah ya bahasanya. Insyaallah. Nah, itu jadi kalau ain sebetulnya beda. Baik, kita lanjut. Di sini ada kasrotain. Kalau dia waqaf di sini berubah menjadi apa? Menarib sukun. Betul. Tapi kan di sini Ustadz, di sini kan kasrotain. Agak bersuara. Nah, tetap ya. Mau dia garisnya 2, mau garisnya 3, 4, 5. Nah, kalau kita waqaf di sini dia berubah menjadi sukun. Nah, kecuali apa? Ketika ada garis 2 setelahnya fathah dan garis 2-nya adalah garis fathah. Karena ini garis kasroh, walaupun nanti di sini ada huruf ya misalkan yang menyebabkan mad tabi'i, tapi nggak ada ya. Saya belum pernah bertemu ya. Misalkan dia tetap menjadi sukun karena mad iwad itu hanya berlaku untuk fathah. Untuk fathah saja. Baik, kita lanjut. Inna, di sini ada nun bertasydid. Nah, kalau ada huruf nun, ada huruf mim bertasydid, maka dia harus ditahan. Dan suara gunnahnya, ingat ya, suara gunnah itu suara apa? Suara dengung. Suara dengung ya, suara dengung atau suara khaysyumnya dia harus sempurna. Nah, tidak keluar lagi kalau ditutup hidungnya ya. Itu ciri-ciri kalau sempurna. Ya. Baik. Inna rabbaka, ini sama seperti yang tadi. Labil, ini hukumnya apa? Alif lam komariah. Oke, betul. Labil alif lam komariah. Ya, komariah. Oke. Kemudian ini ada huruf ro, sebelumnya kasroh, dibaca di depannya. Oke. Coba kita voting ya. Jadi dibacanya tebal atau tipis? Masih ada yang tipis, masih ada yang tebal gitu ya. Tipis. Dibaca tebal karena ada huruf. Coba kita absen dulu ya. Kita absen nih. Yang dibaca tipis, mana suaranya? Tipis. Ya Allah, banyak ya. Coba yang dibaca tebal, mana nih kelompoknya? Ini Karena ada huruf isyak lah. oke. Ini kalau yang diam berarti tipis atau tebal ini ya? Tebal, Ustaz. Oke, betul ya. Karena ada huruf isyak lah. Betul. Kalau ada ro sukun, sebelumnya kasroh, kemudian sebelumnya lagi kasroh, tetapi setelahnya ada huruf-huruf isti'ala, maka ro-nya dibaca tebal ya.
Jadi kalau kita biasanya membacanya mir, Miru. sekarang kita bacanya tebal. Kita angkat pangkal lidahnya. Mir. Mir. Betul, ya. Nah, itu juga salah satu kaidah kita membaca huruf ro, ya. Huruf isti'alah yang mana Pak Ustaz? Baik, Ustadz, yang mana huruf isti'la? Huruf isti'la itu artinya, baik sebentar, limit dulu. Huruf isti'la itu semuanya ada 7. Khusso, dal, tin, qiz. Khusso, khus, ya. Khusso, dal, tin, qiz. Ada 7. Ya, ada 7. Ada huruf to, ada huruf sod, ada huruf dod, ada huruf apa lagi? O. Nah, sisa 3 nih. Sisa 3-nya apa? Ada huruf kho, ada huruf qaf, ada huruf ghain. Nah, itu ya. Itu namanya huruf-huruf isti'la. Isti'la itu apa artinya Ustaz? Isti'la itu ketika diucapkan terangkat rahang, ya. Lidahnya mengangkat, ya, tinggi lidahnya. Jadi ketika kita ucapkan jadi lidahnya kita kalau standarnya segini, rileksnya segini. Kalau mengucapkan huruf yang tebal itu belakangnya naik. Gitu ya. Bakso, seperti naik di belakang. Nah, seperti ya. Itu namanya huruf isti'la. Nah, huruf isti'la. Ya, Ustaz, saya masih belum paham, Ustaz. Gak apa-apa. Yang penting catat dulu. Ternyata dalam ilmu tajwid itu ada yang namanya isti'la. Nah, nanti baru kita cari ya. Nah, semuanya akan indah pada waktunya nanti, insyaallah. Baik. Lanjut. Ini apa hukumnya? Mat arid li sukun. Nah, akan tetapi yang disukunkan adalah huruf dal. Dan dal itu termasuk ke dalam huruf qalqalah. Maka dari itu dia harus dipantulkan. Jangan sampai huruf lam yang dipantulkan ya. Nah, jangan sampai pantule ya, tapi pantulkan seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kita baru bahas yang ayat yang lumayan panjang ini ya. Itu panjang. Hari ini alhamdulillah kita dapat berapa ayat? 3 ayat ya. 3 ayat. Nanti insyaallah kalau sudah selesai surah Al-Fajr, nanti coba kita minta izin ya. Nanti kalau yang sudah bisa, sudah hafal, kemudian berani untuk mentalaqikan, bukan berani ya, maksudnya sudah siap untuk mentalaqikan, untuk membacakan, nanti kita akan coba simak insyaallah. Baik, itu saja untuk malam ini. Kita sampai ayat ke-13, ayat 14. Nanti ada beberapa dari teman-teman yang coba untuk membacakan. Kita koreksi sedikit bacaannya ya. Sebelum itu mungkin ada pertanyaan, nanti akan dipandu oleh Kang Gesa. Barangkali ada yang mau disampaikan beberapa hal. Silakan Kang Gesa. Baik, syukran, jazakallah khairan katsiran Ustaz Salman untuk bedah tajwidnya. Alhamdulillah hari ini nambahnya banyak ya Ustaz ya untuk ayatnya, untuk bedah tajwidnya. Dan sebentar lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab dan juga sesi untuk talaki, Bapak Ibu ya. Nah, sebelum memasuki ke sesi tanya jawab dengan sesi talaki, di sini Gesa mau kasih kabar bahagia dulu nih di penghujung tahun di 2024 ini, Bapak Ibu ya. Insya Allah seperti yang mungkin kemarin di hari Ahad ada yang bergabung untuk di kelas Tasin Akbarnya. Adakah yang bergabung di hari Ahad kemarin? Ada. Nah, Teh Syifa sudah menginformasikan Bapak Ibu ya. Teh Syifa sudah menginformasikan bahwa ada kabar baik juga kabar spesial khusus Bapak Ibu semua yang bergabung di kelas Tasin Akbar bersama Sobat Ngaji. Nah, kabar baik ataupun kabar gembiranya apa? Nih, kita tampilkan, Gesa mohon izin ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, terlihat
Nah, Bapak Ibu, ada promo nih buat Bapak Ibu. Siapa yang di rumahnya belum ada kalender 2025? Nah, kalau Bapak Ibu belum ada di kalender 2025-nya, insya Allah kami menyediakan Bapak Ibu, yang dimana kalender ini bukan sembarang kalender, tapi kalender 2025 ini sudah kami combine ataupun kami siapkan untuk Bapak Ibu semua, terutama untuk yang memiliki putra-putri, masih anak-anak ya. Nah, untuk belajar tahsinnya, untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya, insya Allah di kalender 2025 ini kami memiliki ataupun temanya tahsin pola asyik, yang dimana nanti diawali dengan makhraj hurufnya dulu. Nah, seperti tadi yang sudah ditampilkan di awal Bapak Ibu ya, seperti yang sudah ditampilkan di awal untuk makhrajnya, untuk hurufnya. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa sambil mengajarkan nih untuk putra-putrinya di mana. Untuk contoh kalendernya seperti ini Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat ya di layar masing-masing di sini. Gesa sudah pegang ada kalender 2025 tahsin pola asyik bersama sobat ngaji di sini. Di depannya sudah ada makhraj hurufnya. Ya, di sini juga sudah ada barcode yang dimana nanti barcode-nya bisa kita scan bareng-bareng Bapak Ibu menggunakan handphone masing-masing tentunya ya, tanpa harus menggunakan aplikasi. Nanti bisa langsung saja pakai Google Lens ataupun pakai kamera handphonenya untuk yang berbasis iOS. Nah, itu bisa langsung di scan saja. Nah, nanti dibalik dari kalender itu sendiri tentunya ada penanggalan ya. Dan penanggalannya pun tidak hanya tahun Masehi saja Bapak Ibu, tapi juga ada tahun Hijriyahnya di sini ya. Nah, di sini diawali di bulan Januari, tentunya nanti di sini sudah ada juga keterangan untuk tahun Hijriyahnya. Terlihat dengan jelas Bapak Ibu. Nah, siapa nih yang pengen nih punya kalender 2025 ya nih? Yang pengen kalendernya boleh ketik mau di kolom komentarnya ya, ataupun kolom chatnya. Di sini materinya banyak sekali Bapak Ibu. Nanti kita coba scan bersama-sama juga ya. Alhamdulillah ada yang sudah punya juga, Masya Allah. Tuh ada yang mau. Nah, khusus Bapak Ibu ya, Mau gimana nih? sudah juga ya. Nah, kalau yang mau gimana caranya? Nah, mumpung di pekan ini Bapak Ibu ya, nanti sampai hari Sabtu mendatang sampai tanggal 14 Desember 2024 kami memiliki promo khusus Bapak Ibu semua peserta kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji di malam hari ini. Nah, promo ini sudah Gesa tampilkan kembali. Setiap Bapak Ibu beli kalender 2025-nya ya, kalender Tahsin pola asyiknya, nanti Bapak Ibu bisa dapat bonusnya banyak banget. Dari pembelian kalendernya saja Bapak Ibu sudah mendapatkan stiker-stiker doa ya, stiker-stiker doa harian untuk putra-putrinya di rumah, seperti doa setelah makan, doa keluar kamar mandi dan sebagainya. Dan nanti untuk khusus di pekan ini sampai tanggal 14 Desember mendatang Bapak Ibu, tidak hanya itu saja bonusnya, tetapi juga dikasih bonus ada tambahannya, yaitu 5 lembar poster makomat. Nah, ada sudah punya poster makomatnya Bapak Ibu? Ada sudah punya belum? Belum. Nah, yang belum nih contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini contoh untuk poster makomatnya ada 5 lembar Bapak Ibu seperti ini. Tuh. Nanti kita belajar di sini ada Irama Hijaz, Surat Al-Qurdi, Irama Ros dan lain sebagainya. Di sini juga ada barcode-barcode yang dimana nanti Bapak Ibu bisa sambil belajar juga untuk langgam membaca Al-Qurannya. Seperti itu ya. Ini gratis khusus Bapak Ibu yang order kalender 2025-nya di malam hari ini sampai tanggal 14 mendatang maksimal ya. Jadi dapatnya apa aja? Bapak Ibu beli kalender ini ya. Beli kalender ini nanti dapat bonusnya yang pertama apa? Dapat yang namanya stiker-stiker seperti ini. Nih stikernya. Ada stiker doa-doa hariannya. Kemudian dari pembelian ini Bapak Ibu juga mendapatkan satu bundling, yaitu poster makomat seperti ini ya. Dari poster makomatnya pun bonusnya banyak Bapak Ibu. Salah satunya seperti ini. Ada stiker tambahan lagi, yaitu stiker hadis-hadis. Masya Allah ya. Mau Bapak Ibu untuk kalender tahsinnya dan bonus, untuk bonus poster makomatnya mau? Nah, untuk yang mau Bapak Ibu boleh cek di kolom chatnya Bapak Ibu ya. Nih Gesa mau share informasinya sebentar ya. Gesa izin share harganya. Nah, sebentar Bapak Ibu ya. Harganya hanya di Rp99.000 saja sudah dapat 2. Tuh, dapat 2 paket ya. Dapat 2 produk. Ada kalender tahsinnya ya, kalender 2025-nya. Kemudian ada poster makomatnya juga sudah gratis, stiker-stikernya juga. Bagaimana Bapak Ibu, maaf? Sampel bukan itu Bu, Tambah ongkir. Untuk ongkirnya mohon maaf Bapak Ibu ya, masih ditanggung masing-masing ya. Nah, untuk informasinya sudah ada Gesa share di kolom chatnya Bapak Ibu. Silakan langsung gercep aja, di situ ada 2 link Bapak Ibu. Ada link yang pertama yaitu chat Sobat Ngaji, kemudian yang satu lagi ada link WA. Nah,
nanti Bapak Ibu admin kami akan langsung merespon untuk di esok hari tentunya ya. Esok hari nanti akan merespon chat dari Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu segera langsung isi aja link yang pertama Bapak Ibu. Nanti di situ Bapak Ibu langsung isi saja untuk data dirinya. Kemudian nanti admin kami akan merespon ataupun hubungi ya. Seperti itu. Silakan gercep Bapak Ibu karena promonya ini terbatas ya. Promonya terbatas Bapak Ibu. Dan hanya sampai tanggal maksimal di 14 Desember ini, yang dimana itu nanti untuk berikutnya tidak akan ada promo-promo seperti ini lagi ya. Makanya yuk gercep langsung aja ya, beli satu gratisnya satu, luar biasa nih Bapak Ibu. Tadi sore udah sampai Ustadz. Gimana Ibu? Udah sampai orderannya? Nah, sudah sampai, Masya Allah. Nanti boleh di-review ya Ibu ya, dicek untuk kalendernya, kemudian nanti boleh dikasih testimoninya ke admin kami. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu juga mau ngasih hadiah nih buat orang-orang terkasih tersayangnya, keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, orang-orang tercintanya, boleh ya, boleh kasih kalender tahsin yang tadi ya, seperti ini. Yuk langsung aja Bapak Ibu, langsung yuk di order ya, langsung diklik saja linknya tadi sudah Gesa share ada di kolom chatnya ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk promonya, harganya cuma Rp99.000 saja, dapatnya banyak loh Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Gesa share kembali untuk promonya seperti ini ya, gercep langsung aja di order sekarang juga ya. Boleh diisi aja link yang nomor 1. Nanti admin kami akan segera merespon esok hari ya. Seperti itu. Baik, seperti itu. Untuk Bapak Ibu semua, terima kasih. Dan jangan lupa langsung diklaim promonya. Dan promonya hanya ada di Sobat Ngaji saja, Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah order sebelumnya ya. Masya Allah, terima kasih sudah order ya. Untuk yang mau order sekali lagi boleh scroll ke atas sedikit, di situ ada linknya, link nomor 1 dan link nomor 2. Link nomor 1 itu langsung diisi aja Bapak Ibu untuk data diri Bapak Ibu, nanti bisa langsung dihubungi oleh admin kami ya. Silakan, nanti besok akan direspon segera untuk orderan dari Bapak Ibu semua ya. Jangan lupa langsung diklaim promonya ya sampai tanggal 14 Desember mendatang ya. Baik, mungkin itu saja Ustaz Salman. Kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab terlebih dahulu Ustadz ya. Betul, silakan Kang Gesa. Bagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu silakan gunakan fitur raise hand-nya ya sekarang juga. Boleh gunakan fitur raise hand-nya untuk mengajukan pertanyaan. Baik, di sini sudah ada 2 yang mengajukan tangan ya. Ada atas nama Ibu Nidar ya dari di Balikpapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan Ibu untuk pertanyaannya Ibu. Ini bolehkah mencoba ditalaki sama Ustaz? Untuk talakinya mohon ditunggu ya. Jadi sekarang untuk sesi tanya jawabnya terlebih dahulu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu Ibu Nida. Oh iya, baik. Di ayat 14 tadi yang apa ya, kata mirsad ya Ustadz ya. Nah, Ya. saya pernah mendengar bahwa apabila huruf roh yang huruf sebelumnya berharokat kasroh, sukun, terus bertemu sama huruf istilah, itu boleh dibaca dan boleh dibaca tipis. Suaranya putus-putus. Oh, Ulangi. halo, sudah bagus Ustaz? Ya, silakan. Yang lainnya di-mute dulu ya supaya suara Ibu Nidar tidak terputus. Gimana? Ini apa ya? Yang kata mirsad, kaidah baik. Kata mirsad, huruf ro-nya bisa dibaca tipis, bisa dibaca tebal gitu ya? Ya. Baik. Saya pernah mendengar, cuma ada kaidahnya bahwa kalau yang dibaca tebal tipis itu apabila dia di lain kata bertemu sama huruf istilah, tapi di lain kata ya. Yang seperti itu yang seperti apa Ustadz? Oke, mumtaz, keren, Masya Allah. Baik, saya berikan satu contoh ya. Huruf ro apabila dia bertemu dengan huruf isti'la, kaidah awalnya adalah apabila ada huruf ro berharakat sukun, sebelumnya kasro, maka dia dibaca tipis. Itu kaidah awal ya, dicatat dulu. Nah, kemudian karena setelahnya bertemu dengan huruf sod, sementara huruf sod ini adalah huruf yang termasuk adalah huruf yang tebal, huruf isti'la namanya, termasuk kategori huruf isti'la ya. Maka dia dibaca tebal.
Nah, maka dia dibaca tebal. Akan tetapi ada syarat. Nah, memang tadi saya tidak sebutkan syaratnya, ya. Ya. Karena pasti teman-teman sudah tahu. Nah, barangkali di sini ada yang tidak tahu. Saya juga tadi lupa ya, baik menyebutkan. Karena dia ini satu kata, mirsad itu dia ada satu kata. Ya, dia satu kata. Mirsad itu satu kata. Ya, dia satu kata. Coba ada teman-teman yang punya Al-Qur'an apa namanya? Penggalan tajwid, penggalan makna. Ada yang sedang megang? Ada nggak di sini? Coba, kalau ada, coba nih, boleh lihat. Apa sih artinya mirsad? Nah, biasanya kalau di seta, dia diartikan satu kata. Jadi, mirsad ini dia masih satu kata. Maksudnya seperti itu ya. Di dalam bahasa Arab, dia masih satu kata. Walaupun di sini terputus, ya. Walaupun di sini terputus. Karena memang rasem penulisan bahasa Arab, ro itu tidak boleh menyambung. Pernah lihat ro yang disambung? Tidak pernah, Ustaz. Ya, memang seperti ini. Nah, cuman huruf mim, ro, sod ini dia satu kata. Sodal ini satu kata. Nah, dia satu kata. Ya. Nah, nanti ada yang dia itu beda kata, misalkan apa ya? Misalkan anzir qaum. Nah, ya. Anzir ada zir. Nah, zir. Ini ro. Qaum. Setelahnya huruf qaf. Ya. Nah, ini beda lagi. Karena anzirnya satu kata. Ya. Qaumnya satu kata. Jadi ada berapa kata? Ada dua kata. Coba saya buka dulu ya mushafnya ya. Anzir itu. Supaya teman-teman kebayang. Kita cari ya di mana ininya. Afwan, Ustadz diulang katanya Ustadz. Ayat berapa Ustadz? Afwan. Yang mana? Katanya di tadi. Yang saya contohkan atau yang saya bacain tadi? Yang dicontohkan Ustadz. Mirsad tadi Ustadznya. Kalau mirsad itu dia di Quran surah Innaka labil mirsad. Itu tadi surah Al-Fajr. Kalau anzir kau itu Nuh ayat 1. Betul. Nah, ini betul ya. Anzir qaum. Itu Nuh ayat 1. Betul. Coba kita cari dulu ya. Ini saya sedang mencari. Kalau teman-temannya ada Al-Quran boleh dibuka. Surah Nuh ayat 1. Sudah? Ada yang sudah ketemu? Ada Ustadz. Nah, itu gimana tuh? Anzir setelah huruf ro, huruf apa? Qaf. Nah, huruf qaf. Huruf qaf tadi huruf isti'la bukan? Sila. Huruf isti'la. Seharusnya ro-nya dibaca apa? Tipis yang sekarang. Seharusnya dia dibaca tipis. Ya, seharusnya dia dibaca tipis. Lewat Akan tetapi karena setelahnya ada huruf qaf, dia dibaca tebal. Nah, tetapi lagi Kata ya Ustadz. ternyata dia tidak satu kata, tapi dia dua kata. Nah, ini ya. Ini nih. Beri peringatan dengan kaum. Ya. Anzir itu apa? Memberi peringatan, ya. Nazaro, peringatan, ya. Nazir, basyira wa nazir. Nazir itu memberi peringatan. Ke siapa peringatan itu? Kepada kaumnya. Nah, bahkan di sini sudah ada 3 kata ini. Anzir peringatan, qauma itu kaum, kaf itunya. Nah, dhamir kaf. Nah, ini yang saya tadi bilang, ya. Kalau dia 2 kata, walaupun setelahnya huruf isti'la, maka dia tetap dibaca apa? Ro-nya? Tipis.
Tetap dibaca tipis. An anzir qaumaka min. Tapi ada juga beberapa ulama yang menyebutkan tidak apa-apa dibaca saja Oh, tebal. Tapi kebanyakan ulama mengambil pendapat dibaca dibaca tipis. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl. Nah, seperti itu. Bisa difahami untuk yang dua kata dan satu kata tadi? paham, paham. Nah, itu ya. Nanti silakan dicari-cari lagi ya, contoh-contohnya masih banyak nanti insya Allah ya. Tapi yang dimaksud dengan beda kata tadi itu. Nah, kebetulan yang di Quran surah Al-Fajr ini dia dalam satu kata mirsad. Nah, seperti itu. Allahu a'lam bis-shawab. Ada lagi? Satu lagi mungkin pertanyaan, setelah itu kita afwan, setelah itu kita talaki. Baik, syukran Ustadz Salman untuk penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kembali untuk materi pada malam hari ini sebelum kita memasuki sesi talaki. Karena berhubung waktu pun terbatas Bapak Ibu ya, sampai pukul 21.15. Nah, mungkin ada yang mau bertanya kembali untuk materi mengenai hari ini? Di sini Eyang Putut mau bertanya. Eyang Putut, Assalamualaikum. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Eyang Putut. Waalaikumsalam, mau talaki, Ustaz. Oh, mau talaki. Baik, Eyang. Boleh, sebentar ya. Mungkin yang mau bertanya terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada langsung saja Kang Gesa. Langsung saja untuk talaki Ustadz ya. Ya, Dari ayat betul. keberapa sampai berapa Ustadz Salman? 3 ayat yang tadi ya. 3 ayat tadi saja. Berarti dari 12 sampai dengan 14 berarti ya. Ya, betul. Baik. Sesuai dengan urutan Bapak Ibu, dan mohon maaf jika waktunya terbatas ya. Di sini Gesa akan panggil sesuai dengan urutan. Sesuai raise hand. Yang pertama ada Ibu Nidar. Silakan Ibu Nidar. Iya, siap Ustaz. Insyaallah. Yang lainnya boleh di mute dulu ya. Nanti kalau sudah diberi kesempatan boleh diaktifin. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ingat. Huruf shin setelahnya itu ada huruf apa? A'udzu billahi minasya. Ada lin. Lin ya. Jadi jangan a'udzu billahi minasyaiton. Lin pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siap, diulang ya Ustaz. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, saya kembali dulu ke juz 230. Tadi saya di juz 29. boleh lihat di layar saja. Boleh. Fa'aktsaru fihal fasad. Fasabba alaihim rabbuka. Ulangi. Fasabba alai. Jangan alai. Kalau alai itu imalah. Alai. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Alaihim ra. Mimnya harus jelas. Jangan alaihim ra. Alaihim. Tidak sempurna. Alaihim ra. Alaihim ra. Ro-nya pendek. Saya mencontohkan saja tadi ya. Alaihim rabbuka. Ya, siap. Diulang ya, Ustaz. Nah. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Ya, ahsan. Inna
labil mirsad. Labil, jangan terlalu dalam. Rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Oke, mumtaz. Barakallahu fik. Syukron Ustaz. Afwan. Syukron, syukron Ibu Nidar. Selanjutnya, Assalamualaikum. Ibu Putut, Ayang Putut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aksaru fihal fasad. Fasobba alaihim rabbuka sawta azab. Inna rabbaka labil mirsad. Oke, mumtaz. Masya Allah. Keren ya. Yang Putut suaranya bakat terpendam itu ya, Masya Allah. Maksimalkan ya, semangat ngajinya. Mudah-mudahan nanti bacaannya semakin baik, semakin bagus ya nanti insya Allah. Amin. Ini Barakallahu salah satu peserta kelas tasin privat nih Ustaz Salman. Masya Allah. Oh, Masya Begitu Allah, luar Ayang Putut biasa. ya, benar ya? Yang tertua. Masya Oh, Allah. Masya Yang tertua Allah. tapi semangatnya muda luar biasa loh ya. Wah, 81. Masya Allah. Serius 81? Ya. Masya Allah. Wah, ini luar biasa ya. Saya jadi langsung insecure ya. Sehat-sehat ya Ayang Putut ya. Nanti bergabung kembali Ayang ya. Sehat. Syukran. Semoga Allah berikan kesehatan. Amin, Allahumma amin. Baik, selanjutnya atas nama Ibu Asih Umu Akmal, silakan. Baik, Ustaz. A'udzu Coba billahi jangan tapi kalau itu tebal. Itu tebal. Aku ada di sana. Betul. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aktsaru fihal fasad. Oke, sebentar. Huruf H itu kalau kita lihat pita suara ya. Nih, saya gambarkan ya, pita suaranya. Misalkan, Afwan sebentar, saya cut dulu. Ini pita suara ceritanya. Nah, ketika mengucapkan huruf H, dia terbuka. Cuman dibukanya pita suara jangan sampai lebar-lebar. Jadi nanti suaranya fa'aktsaru fihal. Nah, tapi dia dibukanya memisah antara ini dengan ini itu sedikit saja. Nah, itu nanti teman-teman kalau ada kelas, kalau ada buku ya, misalkan ada bukunya itu buku Syekh Aiman Sued ya, beliau menjelaskan di sana ya. Jadi pita suaranya itu terbukanya sedikit saja. Jadi tidak terlalu lebar. Jadi jangan fa'aktsaru fi hal. Nah, jadi seolah-olah nanti yang nafas di dada ini menjadi kosong gitu ya, tidak. Tapi dia di aksal halq ya, di tenggorokan yang paling dekat dengan pita suara. Fa'aktsaru fi hal ha. Ulangi. Maksudnya fa'aktsaru fihal fasad. Nah, mumtaz. Lanjut. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Ulangi. Inna rabbaka labil Ro-nya tebal. Mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Masya Allah. Tapi nanti huruf ro-nya dilatih ya. Jangan sampai dia mantul. Inna rabbaka labil
Miro. Nah, itu dia mantul. Nanti dilatih saja. Jadi huruf ro itu ketika sudah di atas lidahnya, dia bergetar di atas itu. Ar. Jadi jangan sampai dia ar. Nah, tapi dia bergetar di dekat langit-langit. Inna rabbaka labil mir. Nah, seperti itu ya. Allah. Sekali lagi Cukup? Ustaz. Boleh. Inna rabbaka labil mirsad. Ahsan. Bagus ya. Nanti dilatih lagi insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, syukran. Baik, Ustadz Afwan, berhubung waktu sudah menjadi pukul 21.16, apakah masih dilanjutkan untuk talaknya atau bagaimana? Satu orang lagi mungkin ya, Kang Gesa dari yang ikhwan, Baik. Syukran, Ustaz. Selanjutnya, mohon maaf Bapak Ibu untuk yang saat ini untuk yang terakhir ya, untuk malam hari ini, Gesa persilakan untuk Bapak Ahmad Hatta. Silakan. Assalamualaikum, Bapak Ahmad Hatta. Ya, Ustaz. Silakan Bapak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Huruf shinnya harus dijelasin. Ash. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Tonya jangan terlalu panjang. A'udzu billahi minasyaitonir. To 2 harakat saja. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya, langsung ayat 12. Fa'aksaru fi Jangan mantul. Fa'ak fa'aksaru fihal fasad. Betul. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Mumtaz. Inna rabbaka labil mirsad. Masya Allah, barakallahu fiik. Terus ya, tapi tadi peringatannya di huruf kaf, tidak boleh mantul ya. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Sama-sama Pak Ahmad Hatta. Baik, syukran, jazakallahu khairan. Baik, Bapak Ibu, untuk malam hari ini, alhamdulillah sudah menunjukkan pukul 21.18 waktu Indonesia Barat. Bahkan untuk di beberapa wilayah pun, seperti di wilayah timur pun sudah lebih malam lagi, Ustaz Salman ya. Jadi sepertinya untuk pertemuan pada malam hari ini dicukupkan, Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Dan sebelum ditutup, Ustaz Salman silakan, mungkin ada yang mau disampaikan. Cukup ya, sepertinya Kang Isa paling tetap semangat dan istiqomah untuk teman-teman. Jangan lupa nanti di pertemuan berikutnya hadir ya. Nah, nanti tadi yang saya katakan ya, kalau nanti ada yang sudah hafal, nanti karena kita satu persatu ayat kita bahas, nanti di akhir pembahasan surah Al-Fajr ada yang hafal, nanti kita persilakan untuk menyetorkan hafalannya nanti ya, insyaallah seperti itu. Cukup itu saja Kang Gesa. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, Afwan. Syukran, jazakallahu khairan katsiran untuk Ustaz Salman. Untuk materi pada malam hari ini, Masya Allah, hari ini berarti sudah sampai ayat ke-14 ya, Bapak Ibu ya, dan juga Ustaz Salman ya. Insya Allah pekan depan dilanjutkan kembali. Syukran, Ustaz Salman. Semoga sehat selalu. Insya Allah kita bertemu kembali di pekan depan ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan ini pada malam hari ini. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika tadi ada yang sudah raise hand namun belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya ataupun bertalaki pada malam hari ini. Jangan lupa untuk di set remindernya di handphonenya untuk bergabung kembali. Insya Allah akan di link yang sama ya di pekan depan di hari Rabu untuk melanjutkan kembali untuk bedah tajwidnya. Dan sebelum di hari Rabu pekan depan, insya Allah di Ahad malam pun nanti akan bertemu kembali di kelas Tasin Akbarnya Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih banyak, dan sebelum ditutup Bapak Ibu jangan lupa untuk segera klaim untuk promonya tadi sudah saya sampaikan ya, untuk membeli kalender 2025 Tasin Pol Asik bersama Sobat Ngaji, yang dimana harganya 99.000 mendapatkan bonus poster maklumat dari Sobat Ngaji ya. Jangan lupa untuk segera diklaim voucher promonya karena hanya berlaku sampai tanggal 14 Desember mendatang. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kehadiran dan waktu dan juga kesempatan malam hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan juga kesalahan pada malam hari ini Bapak Ibu. Dan
Mungkin itu saja yang bisa Gesa sampaikan. Kaliannya kemana ya? Marilah Maaf. kita akhiri saja Bapak Ibu pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebaik 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Gesa akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk bayarnya kemana ya, Punten? Terima kasih Bapak Ibu. Mau bayarnya kemana ya? Untuk mengenai kalender nanti boleh langsung diklik saja linknya, nanti akan diinformasikan oleh admin kami Bapak Ibu ya. Boleh diisi terlebih dahulu untuk linknya ya. Terima kasih. Mohon izin untuk Gesa akhir Bapak Ibu ya.